Aku adalah part dalam LGBT sendiri sebagai biseksual. Di sini saya sebagai orang yang kontra terhadap LGBT. Kali ini, Paradox akan mempertemukan dua kutub yang berseberangan. Apakah kami bisa menemukan titik tengah di antara dua kutub ini? Teman-teman LGBT adalah keinginan paling mendasar adalah pengen dianggap sebagai manusia. Itu ya teman-teman harus bisa bisa meyakinkan orang-orang untuk bisa melihat LGBT lebih terbuka dari sisi apapun. Dari sisi untuk menerima rasa bigoted, rasa radikal, dari rasa oppress, gitu kah? Maksud Mas? Iya. Untuk terbuka rasa kami dibunuh secara dari Syria sana, atau kami diusir dari rumah hanya karena kami itu suka sama sesama gender, atau dimana kami ngerasa, oh, aku ngerasa badanku itu bukan sama perempuan gitu. Selamat malam, selamat datang di Paradox Dokumenter. Orang-orang punya kecenderungan untuk membicarakan sesuatu di belakang objek yang mereka tuju, objek, subjek, atau apapun. Mereka sepertinya kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya di depan orangnya langsung. Kali ini, Paradox akan mempertemukan dua kutub yang berseberangan. Apakah kami bisa menemukan titik tengah di antara dua kutub ini? Simak dalam Titik Tengah bersama kaum LGBT dan anti-LGBT. Oke, nama saya Flo. Umur saya tanggal 25 ini 22 ya. Pro LGBT because, well, aku adalah part dalam LGBT sendiri sebagai biseksual. Oke, perkenalkan, nama saya Toy. Saya umur 23 tahun. Di sini saya sebagai orang yang kontra terhadap LGBT. Toy. Flo. Pertanyaan dimulai dari saya kalau gitu. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kenapa masih nggak suka dengan LGBT? Oke, akan saya jawab. Mungkin bukan nggak suka ya, tapi lebih tepatnya kerisih gitu. Karena saya juga mengalami hal yang tidak mengenakan dengan teman-teman LGBT gitu khususnya. Jadi itu yang buat saya merasa kurang nyaman lah ketika ngobrol atau deket dengan LGBT gitu. Mungkin secara universal nggak semuanya LGBT seperti itu. Cuman yang saya temui adalah LGBT yang dalam tanda kutip mungkin terlalu ganas menurut saya gitu. Jadi itu yang saya kurang nyaman. Kalau boleh tahu itu apa ya masalahnya? Okay. Kalau boleh tahu sih. Oke. Jadi ada dua kali saya hampir ya dalam tanda kutip tuh hampir. Yang pertama tuh ada kota di Jawa Timur, itu di bis kota. Itu yang sangat tidak mengenakan sih, itu salah satu yang tidak mengenakan karena menggoda, dalam artian menggoda untuk mengajak hal-hal yang saya pikir buat apa dengan saya gitu loh. Toh masih banyak yang lain yang menurut saya adalah sefrekuensi dengan Anda gitu. Jadi nggak usah mungkin cari orang yang tepat aja gitu, yang sepemikiran gitu. Yang kedua adalah di daerah sini juga di satu kafe, itu secara mungkin saya bilang udah keterlaluan gitu, menempelkan kemaluannya itu itu udah aneh. Itu menurut saya sih, aku bukannya mau bilang masalah problemnya Mas itu invalid ya. Cuman menurut dari pemandangan saya sebagai perempuan, it's a pretty interesting because masalah pertama tuh kayak saya jadi inget kalau misalnya sebagai perempuan gitu kan, ada yang bilang, oh aku nggak percaya sama laki-laki, because mereka pernah dilecehkan. Karena setahu saya ya, yang setahu saya dari sesama LGBT gitu, terutama dalam hubungan, terutama untuk mereka yang gay gitu kan, kenapa banyak cowok terutama yang merasa risih terhadap LGBT itu dikarenakan cowok itu tidak menerima kalau misal dipandang sebagaimana cewek itu dipandang oleh laki-laki. Kalau dari sayanya gitu. Tapi secara saya kira banyak hal yang mempengaruhi orang-orang tidak menyukai LGBT gitu. Yeah. Kita bisa berpandang banyak hal lah, dan saya
mungkin teman-teman LGBT tahu sendiri apa yang saya- menjadi patokan orang untuk membenci LGBT gitu. Pada awalnya saya juga nggak terlalu membenci LGBT. Saya pikir adalah ya udah itu referensi hidupmu gitu. Itu kok ya terserah gitu. Tapi ketika saya mengalami hal itu yang buat saya kayak apa sih gitu. Jadi kayak bisa nggak sih menyalurkan hal itu sama yang memang ya sefrekuensi aja gitu untuk melakukan hal yang itu gitu. Jangan harus belak-belakan dengan orang-orang yang kontra gitu. Kontra. Gimana ya? Mungkin dari secara pandang saya sebagai LGBT gitu kan. Kenapa ada terutama gay sih kayak gitu kan? Mungkin dalam permasalahannya Mas itu satu karena mereka tuh oppress gitu. Karena nggak ada lahan di mana untuk mereka untuk mendiskusikan gitu di mana dengan sesama gitu kan, ke satu. Kedua, yang permasalahan saya tuh terkadang orang itu memandang satu apple dari satu basket gitu kan, satu bad apple itu semuanya buruk gitu kan. Padahal itu saya ngerti sih cara pandangan seperti itu. Ya, kita sama-sama. Jadi aku Ngerti juga, kan? Jelas. aku nggak bisa bilang, oh masa lalu Mas itu invalid gitu kan sebagai head. Saya paham gitu. Cuman di sisi lain itu menurut saya sih hanya karena hal itu tuh bukan sebagai. Jadi gini, kalau misalnya saya bilang sama Mas, saya nggak percaya laki-laki karena saya pernah diperkosa. Oke. Mas bilang gimana? Ya. Misalnya jadi. Ya. Ya kan apa ya? Banyak hal yang mempengaruhi orang untuk tidak menyukai satu hal. Ya, saya karena ada satu hal yang rusak gitu kan. Ya, sah-sah saja sebenarnya. Saya tidak menyalahkan itu tapi dalam artian adalah sebisa mungkin kita menetralisir hal itu gitu. Saya mencoba sebenarnya dari awal saya mencoba netralisir untuk tidak terlalu membenci dalam artian ya seperti orang-orang lain gitu. Saya mencoba lebih soft lah pendekatan dengan LGBT gitu. Tapi ketika hal-hal itu terjadi berulang, itu saya kira itu berulang ya. Ya 2 kali. Itu saya kayak Yes. tidak maafkan itu gitu loh. Karena ya walaupun secara belum melakukan hal-hal yang berlebihan, makanya itu udah membuat saya untuk mengatakan saya tidak suka gitu dengan LGBT. Untuk teman-teman LGBT, ada nggak sih wadah tersendiri untuk kalian menyalurkan untuk kalian itu menyalurkan hasrat yang udah kalian Seksual. Ya seksual ya LGBT mungkin nggak hanya seksual aja semua itu ya. Untuk menemukan sesama lah kan. Nah gitu mungkin kan. itu. Apakah sejauh ini ada wadahnya kah ada? Alright, there's the problem. Ya. Indonesia sendiri, di Indonesia lah kita pandangnya ya. Permasalahannya tuh cara pandangan kayak Mas yang misalnya anti, tidak suka atau permasalahan itu, hal itu yang mempermasalahkan bagaimana LGBT mungkin yang kita bilang baik gitu kan, takut untuk keluar, takut untuk mencari sesama. Karena karena dari anti, ada yang tidak suka karena tidak ingin dijauhi oleh teman-temannya sendiri gitu kan. Kalaupun memang ada yang di Indonesia, itu tuh sangat-sangat kecil. Satu, sangat-sangat kecil. Kedua, sangat-sangat langka. Ketiga, kebanyakan itu tuh berada di paywall. Kalau memang ada komunitas besarnya. Permasalahannya itu lebih diterima di luar negeri. Dan kita tahu orang Indonesia nggak semuanya kan tahu kalau misalnya bahasa Inggris atau bahasa lain gitu kan. Masalahnya seperti itu. Oke. Jadi yang saya harapkan sih ya untuk permasalahan dengan orang-orang anti itu mungkin lebih acceptance gitu sih. Ya mungkin saya kira teman-teman sendiri bisa ya sejauh ini yang saya lihat adalah saya mungkin nggak terlalu mengikutin perkembangan LGBT di Indonesia ya, karena udah ngapain sih harus ngikutin gitu saya. Kayaknya lebih baik karena banyaknya orang Indonesia, karena mayoritas Muslim dan itu udah jelas ya. Religius udah jelas, kalau aku ya. bilang. Mungkin semua religius mungkin larang itu gitu. Mungkin kalian bisa mencari alternatif lain gitu, mungkin bawah tanah atau apa gitu. Mulai dari media sosial yang buat kalian tuh merasa bisa menyalurkan itu gitu. Mencari sesama mulai media sosial itu kan mungkin menurut saya lebih safe
Ada, cuman selagi saya bilang lagi, permasalahannya adalah kembali ke anti, orang yang tidak pengen, orang yang menganggap kalau misalnya LGBT itu dosa, kotor atau sebagainya kan. Banyak orang yang tidak berani kalau misalnya untuk keluar gitu. Walaupun dari media sosial, mana kita tahu kalau misalnya kita bakal di-hunt gitu sama orang yang itu kan, karena namanya apalagi di media sosial itu sekarang, terutama di Twitter ya, zaman-zaman dimana kita tuh di outing dari IT-nya lah atau dari mana gitu kan, itu sangat tinggi. Satu. Kedua, karena kan ada yang permasalahannya adalah mereka yang bermasalah dengan internalized homofobia, dimana mereka karena mereka part adalah LGBT, cuma dikarenakan dari lingkungan yang sangat hateful gitu kan, mereka jadi merasa kalau misalnya itu mereka bukan part dari LGBT-nya sendiri gitu, malah sama-sama menyakiti satu sama lain gitu, mengurangi gitu. Oke, saya tanya kan kenapa Mas ya, nggak bisa memaksakan semua orang yang harus pro LGBT gitu kan, terus saya tanya, why gitu kan, karena kita juga manusia gitu kan. Jadi kalau misalnya nih Mas di sekitarnya ada orang yang kaum LGBT gitu, Masnya harus gimana? Gimana Mas akan menyikapinya? Udah seperti saya bilang tadi dari awal adalah, saya tidak mempermasalahkan itu ketika teman-teman LGBT tidak melakukan saya seperti dia melakukan teman-teman LGBT-nya gitu. Ketika hal itu menyentuh saya, mungkin saya pasti akan melindungi diri kan, karena semua orang pada dasarnya adalah untuk melindungi diri sendiri. Pasti. Semua, termasuk orang yang pro dan kontra itu pasti akan melindungi dirinya untuk hal-hal itu gitu kan. Jadi ya, udah lakukan hal yang apa yang kau suka dengan orang-orang yang kau suka. Jadi nggak bisa memaksakan semua orang tuh harus apa ya? Nggak bisa kita orang bilang aku harus suka LGBT, semua nggak bisa. Permasalahan saya tuh ketika orang bilang suka nggak suka tuh ya, majoritasnya, mungkin Masnya enggak gitu kan, majoritasnya mereka tuh memandang LGBT itu sebagai inhuman, bukan part manusia gitu. Masalahnya seperti itu, jadi hateful gitu. Karena kita lah dosa, kita harus diperbaiki, kita itu ada yang salah, misalnya gitu. Ya, sebenarnya udah paham. Ya teman-teman udah ngerti kan gitu. Kan? Ya itu tadi, sebisa mungkin ketika memang teman-teman LGBT mau menyalurkan hal itu, carilah orang yang sesuai. Sebisa mungkin. The problem is not every LGBT is going to sexually jadi melukai Anda secara seksual gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, satu bad apple nggak semuanya dalam satu basket itu buruk gitu. Iya. Ya, itu udah apa ya? Udah hal mendasar dari manusia. Saya ingin tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk merubah pandangan orang-orang anti LGBT ya? Gimana ya? There's so many things that I can do. There's so many things that I already do gitu kan. Kayak Mas tuh kayak saya bilang, susah gitu. Pertama, masalah Mas itu bukannya invalid gitu. Rasa ketakutan dan cara pandang LGBT hal buruk gitu kan. Hanya karena satu hal yang buruk, jadi semuanya tuh jelek gitu. Saya paham sih ada trauma gitu kan. But then again, itu bukanlah kesalahan dari LGBT-nya sendiri, tapi adalah kesalahan kita sebagai manusia gitu. Kenapa kita harus memandang LGBT adalah sebagai pisahan dari hak asasi dari manusia itu sendiri gitu loh masalahnya Mas. Kedua, permasalahannya saya kedua adalah religion. Oke. Itu udah nggak bisa disentuh lagi kayak gitu. Bisa, cuman kadang tuh orang udah punya wall gitu. Oh, karena agamaku mengatakan ini dosa, itu dosa, ini salah gitu. Oke. Dan akhirnya nggak ada poin untuk mengatakan sama orang gitu, karena telinganya udah tertutup gitu. Saya gini, apa ya? Ketika kita mengharapkan untuk semua orang suka, kita mungkin berpandangnya bukan nggak hanya pada LGBT aja gitu ya. Mungkin pada prostitusi. Banyak orang nggak suka. Rasisme lah misalnya. Oke, rasisme dan sebagainya. Tapi prostitusi tetap ada kan? Oh, prostitusi yang misalnya. Tetap ada toh. Karena mereka akan memangsa pasar yang memang sesuai dengan mereka kan? Yang memang cari prostitusi kan? Ulangi lagi gimana tadi? Prostitusi. Nah. Sebelum prostitusi, poin awal lagi. Oke, jadi gini. Aku buat analogi. Buat analogi adalah, buatlah seperti prostitusi. Prostitusi hampir semua orang juga membenci itu. Hampir ya, bukan semuanya.
Ya, Oke, sure. tapi ada kan yang mau prostitusi kan? Yang mencari prostitusi ada kan? Saya rasa analogi itu enggak. Masuk Enggak. kan? Karena ketika Iya, silakan, LGBT, silakan. ketika LGBT mencari orang yang sesuai dengannya, pasti tidak ada masalah. No, permasalahannya kita nggak bicarakan LGBT mencari sesuai dengannya. Permasalahan kita adalah bagaimana untuk melihat orang ini, melihat LGBT bukan sebagai hanya seksual saja, tapi sebagai manusia, Mas. Iya, gimana ya saya bilang ya? Sebenarnya teman-teman harus ngerti juga. Sebenarnya kita sama apa ya saya bilang tadi dari awal adalah kita saling melindungi kan. Dan untuk melindungi diri saya dan melindungi orang teman-teman LGBT adalah ya untuk mencari itu kita sama mempunyai sama problem sih menurut saya. Secara garis besar yang saya lihat adalah Problemnya. teman-teman LGBT pengen LGBT ini dianggap ada, dianggap tidak menyalahi aturan, begitu kan? Dan satu sisi adalah orang-orang udah yang kontra ini, orang-orang sudah terdoktrin itu, dan itu juga terdoktrinnya bukan hanya pada omongan dan sebagainya. Tadi itu ada religion dan sebagainya. Itu yang membuat saya kira kita harus berjalan pada koridor masing-masing. Jadi menurut Mas, LGBT sama yang lain harus berjalan di koridor masing-masing. Jadi menurut Mas, untuk hidup sebagai manusia biasa gitu loh, kita harus hidup di koridor berbeda gitu. Ini saya pandang kayak gini, menurut Mas, orang Dayak sama orang Jawa mesti berjalan di koridor masing-masing nggak? Ya, pasti. Dengan saat ini ya, dengan beberapa hal itu harus berjalan pada koridor masing-masing. Budaya, dia harus berjalan dengan masing-masing kan? Nggak bisa bercampurkan. Nggak bisa dicampurkan budayanya. Tapi ketika satu hal yang memang itu satu seprinsip, itu bisa disalurkan, bisa berbarengan. Iya nggak? Nah, kenapa LGBT nggak bisa? Ya tadi, saya bukan nggak bisa. Gini, pada dasarnya adalah kita antara LGBT yang pro dan kontra adalah saling memahami, tapi berjalan pada koridor masing-masing. Oke, kalau gitu gini. Kalau misalnya saya bilang LGBT sendiri harus gini ya, LGBT kan secara dipandang dalam religion ya. Terutama di Indonesia nih, terutama karena Pancasila 1 gitu kan. Itu ya dosa kan ya, misalnya LGBT gitu kan. Nah, secara tidak langsung LGBT sendiri masih tidak dijaga gitu secara hukum. Nah, karena Mas sendiri bilang kan kayak jalan dari koridor masing-masing. Mereka berhak nggak mendapatkan itu hak asasinya, Mas? Ya tadi ketika memang teman-teman dari LGBT pengen mendapatkan hak-haknya adalah teman-teman LGBT dan teman-teman yang kontra itu harus saling memahami. Apa yang membuat mereka tidak saling memahami? Teman-teman LGBT adalah keinginan paling mendasar adalah pengen dianggap sebagai manusia. Iyalah, orang kita kan? Manusia. Ya pada dasarnya yang manusia pada normalnya gitu. Iya kan? Tapi kita tuh harus apa ya? Ketika seseorang mau mencapai apa ya keinginan dia untuk dianggap setara, dianggap menjadi manusia yang seutuhnya adalah teman-teman harus memberi edukasi ke teman-teman yang kontra. Ketika edukasi itu masuk ke teman-teman yang kontra, teman-teman kontra mendapatkan garis tengahnya nih, benang merahnya. Oke, kalian silahkan melakukan hal ini, tapi kami akan berjalan pada koridor kami gitu. Kami nggak akan menyalahkan kalian. Kami nggak akan menyalahkan kalian ketika kalian tuh berjalan pada koridor kalian. We already did it loh. Banyak komunitas sudah mulai berjalan sendiri loh. Permasalahannya adalah hatred again dari orang-orang sekitar kita. Sejauh mana Mas E akan bertindak dalam menyalurkan kesukaan Mas E terhadap LGBT? Saya akan bertindak ketidaksukaan saya itu akan saya lihatkan adalah ketika teman-teman LGBT menyentuh Mas E. Privasi hidup saya gitu. Atau nggak menyentuh ya kayak seperti yang tadi yang saya alami gitu. Saya akan pasti semua orang pasti ketika benci pasti akan. Pasti semua orang juga terhadap diri sendiri kan. Secara seksual ya. Itu segitu saja. Saya nggak akan menyuarakan ke media sosial, tolong LGBT bubarkan, tolong LGBT ditangkap dan sebagainya. Enggak. Kalau gitu saya nanya, secara hidup sejauh mana maksud Mas dalam hidup privasi gitu? Karena menurut saya adalah yang saya alami kemarin
beberapa. Nggak secara seksual maksudnya. Iya paham. Ketika teman-teman LGBT melakukan hal itu ke orang yang salah, itu akan berakibat fatal. Ya, I know. Maksudku semua juga kalau misalnya disentuh secara nggak cuma LGBT, maksudnya Mas, jangan Mas ya, maksudnya kalau saya juga disentuh sama cowok yang nggak saya kenal juga, saya bakal ngeri gitu. Ya itu saya nggak akan berkuar-kuar. Yang saya tanya lagi, sejauh mana maksudnya itu hidup privasi Mas gitu? Apakah tetangga Mas LGBT Masnya bakalan ngeri gitu atau gimana? Oke. Saya akan tetap berteman ketika memang dia tidak memperlihatkan hal-hal LGBT kepada saya. Dalam artian ya apa yang menjadi pemikiran dia tentang LGBT untuk mempengaruhi atau untuk memperlihatkan itu pada saya tentang LGBT. Maksudnya kalau misalnya dia pengen diskusi soal LGBT atau berusaha mengubah pandangan Mas terhadap LGBT gitu. Oke. Kalau misalnya dia cuma kayak ngomong kayak orang biasa kayak misalnya nih cowok gitu kan, oh suami saya gitu kan, itu gimana? No problem. Ketika memang kayak kasual aja gitu. Ya pada dasarnya kan tadi saya bilang, saya itu tidak membenci ketika memang teman-teman LGBT itu tidak sampai segitunya ke saya gitu. Ya saya nggak rel lah ke Masnya. Ya teman-teman itu tadi harus mengerti di mana harus melakukan hal itu. Sebenarnya yang saya mungkin karena saya juga itu sih orang LGBT yang saya ketahui sih rata-rata gitu sih. Ya kan? Ya. Cuma begitu. Masnya aja nggak dapat yang buruk aja sih. Oke. Apakah kamu membenci orang yang anti LGBT? Nggak, kalau aku bilang benci nggak sih. Annoyed, maybe. Cuman kalau pandangan aku sih lebih kayak mereka tuh misjudge satu. Oke. Berada di kadang misjudge, kadang mereka punya hubungan yang buruk terhadap part LGBT. Kadang mereka di lingkungan yang kayak Indonesia ini kan yang sangat religius, yang sangat konservatif gitu. Kalau misalnya benci enggak sih. Jadi aku kayak ya gitulah. Karena aku juga lebih orang yang kayak kalau misalnya kau benci ya udah gitu loh. Karena aku ini kan juga part LGBT ya Mas ya. Jadi kalau misalnya saya bilang aku part LGBT gitu loh, saya itu kalau misalnya orang langsung menghindar ya wes lah, bukan urusan aku juga gitu loh. Oke. Jadi saya bilang kita tuh yang saya tangkap nih dari pembahasan tadi ini adalah kita memiliki satu kesamaan lah. Kita menemukan orang yang salah. Saya mungkin bertemu dengan LGBT yang salah dan Anda bertemu dengan orang yang anti LGBT yang salah. Ya, sure. Oke. Sure? Ya, sure. Jadi itu tadi kan seharusnya kita berjalan pada koridor masing-masing. Untuk orang akan dianggap manusia akan dianggap menjadi manusia adalah ketika dia bertemu dengan manusia yang menganggap orang itu manusia gitu. Kadang tuh orang kadang nggak ada salahnya kan diskusi gitu loh pembahasannya. Menurut saya apa ya? Kalau misalnya Masnya free untuk diskusi gitu kan, nggak ada salahnya kita untuk diskusi juga. Tapi kalau misalnya Masnya nggak pengen diskusi atau aku ketemu orang yang nggak pengen diskusi soal LGBT, wes lah ya, nggak ada urusan gitu loh. Iya makanya kalau teman-teman harus ketika memang menyuarakan keinginan LGBT, memang teman-teman harus mencari orang-orang yang bisa mendengar. Cuman kadang saya paham sih, mungkin ada juga mereka yang part pro LGBT juga yang pengen orang untuk mendengar walaupun mereka nggak mau mendengar gitu. Karena ya mereka pengen mengubah gitu lingkungannya gitu. Saya paham sendiri sih. Karena hidup dalam dunia prejudis gitu ya istilahnya kita bilang, pasti capek gitu loh. Kita juga pengen gitu, nggak salahnya dong untuk dengar apa kata kita gitu. Kadang juga ya ada juga tempat di mana kita harus mendengar prejudis dari anti LGBT kita walaupun kita nggak mau mendengar. Misalnya religious, gitu kan, religious people gitu kan yang selalu bilang LGBT itu dosa gitu kan, gay dan lesbian itu predator gitu. Walaupun no, we don't. Tapi ketika kami berusaha untuk menjelaskan kalau misalnya,
transseksual itu valid gitu kan. Transseksual itu bukan orang yang cuma tomboy, bukan cuma orang yang cowok yang bencong gitu kan, yang bisa you make fun of gitu loh. Dan gay and lesbian, not everyone is like a predator gitu kan. Permasalahannya kadang kami pengen jelasin itu, cuman orang nggak mau dengar gitu. Kadang berusaha kami untuk ngomong dengan orang tidak mau mendengar itu, kami hanya pengen jelasin, hey, we are not as bad as you think of gitu loh. Oke. Gitu. Sekarang gini aja, kita berpandang pada negara-negara barat yang memang mengesahkan hal LGBT ini gitu. Yeah, sure. Mereka butuh berapa tahun untuk bisa merdeka LGBT? Lots. Mungkin teman-teman LGBT nggak tahu kan, mungkin berapa tahun mereka menyuarakan itu sampai mereka benar-benar dihargai sebagai manusia. Ya. Ya. Ketika di LGBT sekarang, mungkin di Indonesia ya, menurut saya itu belum ada 5 tahun ke belakang lah, mungkin menyuarakan ini ya, LGBT. Personally loh ya. Kalau akunya sih, nggak tahu orang lain. Aku bukannya pengen nanya di sini, aku diskusi di sini bukan pengen diskusi, hey LGBT harus legal loh gitu loh. Okay. Aku cuma hanya ingin membuka percakapan di mana hey LGBT is not as bad as you think of gitu. Itu just sih. Ya. Masalah legalitas itu, udahlah ya. Menurut saya nggak gini. Menurut saya adalah ketika teman-teman pengen didengarkan adalah sama aja ketika teman-teman pengen LGBT ini dihargai lah, dalam artian gitu, secara lembutnya dihargai. Iya kan? Ya teman-teman harus memperjuangkan itu ketika memang teman-teman tuh pengen dihargai. Di feminisme realis kalau misalnya, atau terutama di bulan Juni kan ya. Aku nggak tahu sih kalau di Jogja, yang aku tahu kalau di mana, di Jakarta atau di mana itu. Itu tuh terutama di bulan Juni itu adalah LGBT months ya, BTW. Kalau kalian nggak tahu. Sorry. Biasa ada parade di biasa Juni. Biasa juga mereka rel bersama feminisme juga. Itu kami juga melakukan itu untuk didengarkan. Ya, kami udah berusaha sih. Ya, itu cuma udah rasanya sedih ya, untuk dianggap manusia gitu. Rasanya harus berjuang sejauh itu gitu. Oh ya, masih kan tanya terus kan soal harus didengarkan, harus mendengarkan gitu kan, harus ngomong gitu kan. Begitu dari masnya, apakah ada hal gitu yang menurut masnya dari LGBT itu benar gitu? Oke. Baiklah, seralah. Oke. Yang saya lihat selama ini adalah saya sebenarnya tidak terlalu mengekang orang harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu. Benar dalam artian kebebasan. Itu saja. Selebihnya saya nggak akan bisa menjawab lagi. Itu benar dalam kebebasan. Di lingkungan LGBT, adakah sesuatu dari orang-orang anti LGBT yang menurut kalian itu benar? Saya kira ada yang benar nggak? I guess bukan permasalahan sih. Trauma kalian terhadap permasalahan menghadapi LGBT yang buruk itu valid gitu. Tapi bukan berarti itu jadi alasan kenapa kalian harus, tapi maksudnya nggak membenci kan, tapi bukan alasan untuk memandang seluruh LGBT itu buruk. Itu aja sih. Itu aja. Ya. Apa ya? Itu belum memuaskan untuk orang-orang yang anti LGBT menurut saya ya. Ya, masnya juga tidak memuaskan untuk orang LGBT juga gitu. Ya, makanya saya harap memang untuk kedua belah pihak dalam artian diri ini gitu, memang harus saling mengerti dan menyingkirkan ego. Saya kira itu aja. Kalau LGBT tetap apalah yang ego dari LGBT yang harus dilepaskan gitu? Yang dilepaskan? Sebenarnya teman-teman tuh harus mengerti juga, harus meyakinkan orang itu nggak sehari 2 hari. Yeah, we know. Jangan seolah-olah ketika iyalah kami pendosa. Itu sama saja kayak, ya kalian memperjuangkan nggak sih untuk We ini? never said, not most of all, banyak dari kita, kami nggak menganggap diri kami berdosa. Seperti yang tadi Anda bilang, kan seperti itu. Saya bilang, banyak orang dari religius menganggap kita itu berdosa. Tapi dari pandang LGBT sendiri, kami tuh nggak pernah berdosa, Mas. Kami tuh cuman manusia. Iya, ya itu ya teman-teman harus bisa bisa meyakinkan orang-orang untuk bisa melihat LGBT lebih terbuka dari sisi apapun.
dari sisi untuk menerima rasa bigoted, rasa radicalized, dari rasa oppress, gitu kah? Maksud Mas, untuk terbuka rasa kami dibunuh secara dari Syria sana, atau kami diusir dari rumah hanya karena kami itu suka sama sesama gender, atau dimana kami ngerasa, oh, aku ngerasa badanku itu bukan cuma perempuan gitu. Permasalahan hal itu nggak hanya pada LGBT. Nah itu permasalahan nggak sama LGBT. Ya kan semuanya. Ya, itu tapi saya kenapa bilang hanya LGBT yang haknya dibuang hanya gara-gara kita LGBT gitu loh? banyak hal, nggak hanya LGBT yang dibuang Sebutkan haknya. Mas Saya mau harus membawa ras apa lagi yang harus apa saya bawa gitu loh, tentang yang ras Masnya dan sebagainya. sebutkan Mas Kita ya Indonesia sebelum kita merdeka ya kita dirampas semua hidupnya kok. Kita harus butuh perjuangan kan untuk hal apa yang kita inginkan kan. Oke, pesan saya untuk teman-teman LGBT adalah sebisa mungkin perjuangkan apa yang kalian mau gitu. Kalian mau gitu. Ya itu untuk dihargai gitu. Ya pasti setiap perjuangan pasti ada rintangan lah. Dan itu salah satunya dari saya. Jadi jangan pernah jangan pernah menyerah lah untuk apa yang kalian inginkan. Terus ya kalau memang kalian merasa benar apa yang kalian lakukan. Tapi lakukanlah sesuai koridor kalian masing-masing. Kalau aku bilang sih, aku cuma pengen bilang kalau misal orang LGBT itu hanyalah nggak seburuk apa yang media telah berikan dan Indonesia yang telah katakan gitu. LGBT itu intinya tuh sama-sama manusia yang hanya pengen hidup ya kayak orang biasa gitu. Rasa seksual orientasi kami yang menyukai sama gender atau part dari gender kami sendiri yang berbeda dari saat kami lahir itu tidak ada hubungannya dengan personality gitu. Hanya jikalah memang kalian pernah ketemu sama hal-hal buruk dari LGBT sendiri, itu bukanlah suatu representasi dalam LGBT sendiri gitu. Ya intinya manusia itu ada hal buruk, ada hal yang tidak buruk gitu kan. Kalau misalnya aku berusaha berurusan sama orang buruk gitu kan, aku nggak akan ngejudge hanya karena hey itu karena dia suka sama cowok gitu kan, atau dia adalah orang Jawa gitu. Dia adalah manusia, dia adalah just annoying, boleh kursing nggak aku? A little asshole gitu. Ya itu aja. Aku rasa malah kalau kalian hanya ngejudge orang hanya gara-gara the part of them gitu, kalian lah jadi masalahnya sendiri gitu loh. Ya itu aja. Kalau misalnya pesan untuk LGBT-nya nggak ada. Oke, itu aja.